wa min ayatihi usriya bihi fi lailatin wahidatin minal masjidil harami ilal masjidil aqsa wa raqibal buraq wa jumi'at lahul anbiya'u alaihi wa alaihimus salatu wassalam fa shalla bihim imaman. Artinya, dan setengah daripada mukjizat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yaitu diisrakan dengan dia di dalam satu malam, yakni berjalan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam satu malam daripada Masjidil Haram hingga ke Masjidil Aqsa, yaitu Baitul Maqdis, padahal Nabi itu berkendaraan burak dan berhimpun kepada Nabi segala anbiya alaihi wa alaihimus salatu wassalam. Maka sembahyang Nabi sallallahu alaihi wasallam itu serta sekalian anbiya itu, padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jadi imam. Artinya peristiwa Isra Mi'raj ini banyak asbab untuk menghibur Nabi ada, dan para anbiya. Kami yang hendak bertemu dengan Muhammad, jangan kamu aja, kami yang hendak ujar penghulu langit, kami pun hendak melihat Muhammad, maka terpaksa diisra dan dimi'rajkan. Terus وعرج به من بيت المقدس إلى السماء وفتحت له أبواب السماء وسلم عليه من فيها من الأنبياء والملائكة ورضوا به ووصل إلى سدرة المنتهى ثم جاوزها ووصل إلى مقام سمع فيه صرير الأقلام ووقف موقف الكرامة والزلفى وأقيم في مقام النجوى فكان في قرب الإكرام من قاب قوس الأحدية وهي اعتبار الذات من حيث لا نسبة بينها وبينه شيء أصلا. ومن هذا الوجه لا يدرك ولا يحاط بها وجه من الوجوه لسقوط الاعتبارات عنها بالكلية وبهذا الاعتبار سمي الذات أحدا. Artinya, dan dinaikkan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu daripada Baitul Maqdis pada malam Mi'raj itu hingga sampai kepada langit yang pertama dan hingga sampai kepada langit yang ketujuh, dan dibukakan baginya akan pintu langit itu dengan memberi salam ia atas mereka itu dan memberi salam atasnya oleh segala yang di dalam isi langit daripada anbiya dan segala malaikat, dan ridha segala mereka itu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan sampai ia kepada Sidratul Muntaha, kemudian maka melampaui ia akan dia dan sampai ia kepada tempat yang mendengar. Melampaui itu melalui ke atas lagi. Terus dan sampai ia kepada tempat yang mendengar ia di dalamnya akan suara qalam menyurat pada Lauhil Mahfuz, dan didirikan akan dia pada tempat berdiri kemuliaan, dan hampir ia kepada hadrat Tuhan Azza wa Jalla, dan didirikan akan dia pada tempat munajat akan Tuhan Azza wa Jalla, maka adalah ia di dalam hampir kemuliaan daripada hadrat Qabu Qausil Ahdiyah, yakni sampai ia itu kepada maqam martabat ahdiyah, dan yaitu i'tibar zat yang qadim dengan sekira-kira tiada nisbah antaranya dan antara suatu daripada yang baharu ini sekali-kali. Dan daripada jalan ini tiada dapat akan dia dengan bicara akal, dan tiada mendapat meliputi dengan dia oleh ilmu yang baharu ini. Dan kada kau diri kita karena benar bukan akal. Terus dengan sesuatu jalan daripada beberapa jalan sekali-kali, karena zat Allah subhanahu wa ta'ala pada martabat ahdiyah ini yaitu gugur sekalian i'tibar daripadanya dengan sekalian i'tibar, yakni ma'rifat akan Allah subhanahu wa ta'ala pada martabat ahdiyat ini syuhud akan semata-mata zat jua dengan tiada i'tibar sifat dan tiada i'tibar asma dan tiada i'tibar af'al. Dan jika syuhud akan zat Allah Ta'ala dengan i'tibar sifat yang ijmali, dinamakan akan dia martabat wahdah dan dinamakan at-ta'yinul awal. Dan juga syuhud akan zat Allah Ta'ala itu dengan i'tibar sifat yang tafsili, dinamakan akan dia martabat wahidiyah dan dinamakan at-ta'yinus tsani. Dan zat dengan i'tibar ini, yakni i'tibar gugur segala sifat ijmali dan tafsili ini, yaitu bernama zat Allah Ta'ala dengan ahad yang tersebut di dalam firman-Nya.
Qul huwallahu ahad. Artinya kata olehmu ya Muhammad, yaitu Allah yang Esa, yakni zatnya pada martabat al-ahdiyah, dan Esa sifatnya yang ijmali pada martabat wahdah, dan Esa sifatnya yang tafsili pada martabat wahidiyah. Karena martabat yang ketiga ini qadim. Inilah yang disebutkan oleh Syekh kita Sayyidina Syekh Muhammad As-Samman di dalam risalah yang tersebut itu. Kemudian maka ia berkata pula, ومن فوائد هذه السورة إذا كتبت في إناء ومحاها وشربها من كان مريضا شفي بإذن الله تعالى. وكيفية كتابتها قل هو الله أحد الله أحد والله الله الصمد الله الصمد والله لم يلد لا والله ولم يولد لا والله ولم يكن له كفوا أحد لا والله. Artinya, dan setengah daripada beberapa faedah surah ini, yakni surah Qul huwallahu ahad ini, yaitu apabila disurat akan dia di dalam bejana dan dihapuskan akan dia dengan air dan meminum akan dia oleh barang siapa ada ia sakit, niscaya sembuh ia dengan izin Allah Ta'ala. Dan kaifiat menyurat akan dia yaitu Qul huwallahu ahadun Allahu ahadun wallahi Allahu samadu Allahu samadu Allahu samadu wallahi lam yalid la wallahi wa lam yulad la wallahi wa lam yakun lahu kufuwan ahadun la wallahi. Itu kaifiatnya. Ditulis di pinggan Cina, pinggan putih, menggunakan cinta kumkuma. Kumkuma itu za'faran yang sudah bertumbuk, yang sudah diulahkan cintanya. Menulisnya ada kiblat. Cara menulisnya, tangan menulis, mulut membaca. Kalau tangan tulis Bismillah, mulut baca Bismillah, tangan tulis Qul huwallahu ahad. Selesai, cari air zam-zam atau air mineral paling kurang, sapu yang ditulis tadi, minum insyaallah. Jadi kau wajib meminum ayat Al-Quran yang telah ditulis dengan za'faran tadi. Soalnya kalau ada za'faran, ada aku kesempatan di rumah, cintanya tuh lawan apa? Pen khat, culuk tulis culuk. Kalau pen biasa ini lain. Ini kalau kau diminum bisa keracunan, bisa ada coronanya. Takutan banget bang. Jadi apa namanya, cinta za'faran bagus. Za'faran memang tadi sudah dikisahkan, orang yang sedih makanlah 2. Ini za'faran kayak tembakau, kayak tembakau. Kambang, di kambang itu ada sisingotnya. Kalau sehektar paling 1 kilo sisingotnya. Banyak di Iran, di Kashmir, di Andalus. Siapa sakit hati, sedih, makan 2 aja. Bila makan 5, tertawa sampai mati orangnya. Tertawa terus. Kalau ramian, alan pada obat lagi, za'faran atau kumkuma atau anghua, bahasa Cinanya anghua. Zefron bahasa Inggris, saffron ya. Itu di antara makanan yang bagus. Handak guring, makan sepentingnya cukup supaya mesra suami istri. Cukup sholat aja. Terus khatimatun, kita berkhatam. Imba asar kita ijazah ya. Bermacam-macam salawat insyaallah. Wah, kitab bekal akhirat lah. Imba asar kita akan ijazah bermacam-macam salawat. Wah, ini kita khatamkan kitab dulu insyaallah. Dan kita ini banyak salawat.